Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan landfill pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Harapannya kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan hingga satu pertemuan mendatang, kemudian ditambah dengan ujian akhir semester. Pada pertemuan kuliah yang ke-14 ini, kita akan membahas sedikit tentang review yang sudah kita lakukan selama ini dan kegiatan monitoring pembangunan TPA. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan fit untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan hari ini. Pada slide yang kedua ini, saya ingin sedikit mengulang kembali konsep sanitary landfill, sampah kota ya. Ini cerita pada awalnya. Gitu. Pengurukan atau filling sampah ke dalam tanah dia disiapkan sebelumnya dengan menyebarkan sampah secara merata, kemudian dipadatkan, dan pada akhir hari operasi ditutup dengan tanah penutup. Itu disebut sebagai sanitary landfill. Ya, istilahnya di sini diistilahkan oleh salah satu Profesor Henry Damanhuri dari Institut Teknologi Bandung sebagai teknologi kucing saat BAB, gitu ya. Sasaran utamanya adalah agar penggunaan lahan lebih efektif, karena memang tantangan utama dalam pengelolaan landfill ini adalah terkait dengan lahan. Kemudian menghindari terjadinya bau dan asap. Jadi bau yang sangat mengganggu dari aktivitas pengolahan sampah yang di sana dapat dihindari dengan ditutupnya sampah setiap hari. Serta mengurangi masuknya air dari luar. Karena air dari luar ini begitu masuk ke dalam sampah akan menghasilkan air pula, yaitu yang disebut sebagai lindi. Lindi ini sedikit saja susah untuk dikelola, apalagi dalam jumlah yang banyak. Nah, begitu dia banyak, seperti kita materi yang sebelumnya, dengan memanfaatkan sistem kolam yang ada dalam pengolahan lindi, modelnya adalah overflow. Jadi, begitu penuh, dia akan masuk ke dalam bak selanjutnya, kolam selanjutnya, begitu penuh lagi akan mengalir ke kolam selanjutnya. Jadi, semakin cepat penuh, artinya kuantitas lindi yang dihasilkan semakin banyak, tidak sesuai dengan desain awalnya, akan mengganggu performa dari unit pengolahan lindi. Sehingga licit yang dihasilkan jika ditutup dengan baik, dilengkapi dengan saluran drainase, akan terkurangi. Jadi bebannya menjadi lebih rendah. Saat ini teknologi landfill sudah bergeser jauh, sehingga kadang penamaan sanitary landfill sudah tidak dapat digunakan lagi. Ini konsep yang berlaku di luar sana. Nah, harapannya pengolahan sampah melalui teknologi landfilling yang ada di Indonesia sudah juga berkembang pemikirannya jauh ke depan. Nah, perkembangan pengurukan, ini beberapa gambar yang ditampilkan oleh Profesor Henry Damanhuri yang saya sampaikan tadi di awal adalah di awalnya mengisi lembah yang tidak produktif, sehingga muncullah istilah ada open dumping dan seterusnya. Tapi ini harapannya mengisi lahan yang tidak produktif ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sarana prasarana proteksi lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggali tanah. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga suatu lokasi yang dulunya rata, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menampung sampah.
Jadi perlu digali dulu sebelum dibuat gunungan. Ya. Ini adalah berbagai macam perkembangan. Kemudian juga adalah menimbun sampah dengan kombinasi. Jadi setelah digali tadi, kemudian dipadatkan, diatur sedemikian rupa, kemudian ada satu bagian yang disimpan begitu saja, ya, tanah aslinya disimpan. Ini memang sengaja untuk diambil tanahnya untuk menutup sampah yang ada di sini. Jadi modelnya adalah bergantian. Jadi yang ini belum diapa-apakan, ya. Kemudian masuk sampah hari per hari, periode per periode. Kemudian tanah yang ada di sini diambil untuk menutup sampah-sampah yang sudah disebar. Nah, lama-kelamaan tempatnya akan berganti. Di sini penuh, kemudian di sini jadi kosong. Sehingga apa? Polanya adalah di sini yang gilirannya ditempatkan sampah, dan di bagian selanjutnya yang dipakai untuk menggali dan dimanfaatkan tanahnya untuk menutup sampah yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya. Baik, komponen utama aktivitas pengembangan ini, tahap pertama yang pasti kita sudah belajar memilih site yang baik. Baik itu dari aspek lingkungan, operasi, biaya, sosial ya, aspek politis yang mungkin saja dapat muncul dari aktivitas pemilihan tempat tersebut. Kemudian tahap kedua adalah perancangan yang baik. Jadi menampilkan desain yang baik. Tahap ketiga adalah pembangunan sesuai desain yang baik itu tadi. Tentunya peran kita, engineer teknik lingkungan, dalam merencanakan desain sebagai perancang, dan pastinya kita juga menggunakan fungsi pengawas sangat penting dalam tahap ini, agar tidak memunculkan berbagai macam kesalahan. Nah, di slide terakhir nanti kita akan bahas berbagai macam kegiatan monitoring yang dilakukan dalam tahap pembangunan atau konstruksi dari landfill ini. Kemudian tahap yang keempat adalah pengoperasian dan pengelolaan. Sebagian besar kegagalan TPA terletak pada tahap ini. Jadi ternyata ya desain yang baik, konstruksi yang baik, diawasi yang baik, tapi kalau tidak diikuti dengan kegiatan operasional dan pengelolaan yang baik, maka kemungkinan besar kegagalan TPA itu menjadi sangat besar. Jadi peran pengelola, eksekutif, legislatif pastilah sangat penting dalam tahap ini ya. Kenapa sampai eksekutif legislatif? Karena hubungannya dengan pendanaan. Jadi kalau tidak punya dana yang cukup, maka pengelolaan jauh dari kata baik. Nah, tahap yang kelima adalah kegiatan pemantauan selama operasional dan saat ditutup nanti, saat pasca operasi. Jadi tahap yang pertama sampai tahap kelima. Nah, kita juga sudah bahas secara detail sebenarnya di awal perkuliahan kita adalah tahap 1 mulai pemilihan site, ada kegiatan estimasi kebutuhan volume landfill, kemudian investigasi dan pemilihan site. Kegiatan ketiga adalah evaluasi opsi pemanfaatan landfill. Kemudian kegiatan yang keempat adalah evaluasi aspek kelayakan, dan barulah kelima kegiatan pemilihan site. Nah, tahapan kedua ini adalah hubungannya dengan desain. Mulai dari kegiatan pengumpulan data, desain sistem liner, tanah penutup, nanti bagaimana pengurukan, ya. Kemudian desain sistem pengendali lindi dan gas. Kemudian ada juga yang berbicara tentang desain sarana prasarana yang ada di sana. Butuh berapa bulldozer ya, butuh lokasi kantornya di sebelah mana. Kemudian butuh sarana pengolah lindi sebesar apa, dan seterusnya. Kemudian ada perencanaan monitoring air tanah lewat berbagai macam sumur resapan yang nantinya bisa kita manfaatkan, dan dampak-dampak yang lain.
Penyiapan dokumen pembangunan dan SOP yang pasti juga harus dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan. AMDAL ya. Nah, yang ke-13 adalah plan atau rencana penutupan landfill. Tahap ketiga hubungannya dengan sarana prasarana, pembangunan berbagai macam sarana prasarana, kemudian uji coba pemantapan. Baru kemudian diserahkan landfill ini kepada pengelola yang terdapat pada saat itu atau di lokasi tersebut ya. Kemudian tahap keempat adalah operasional dan pemeliharaan yang meliputi kegiatan pengembangan dan monitoring ya. Jadi dioperasionalkan dan dikembangkan lahan uruk yang ada di sana. Kemudian dioperasionalkan berbagai macam pengolahan lindi ataupun pengolahan biogas jika terdapat pengolahan tersebut di tempat tersebut. Kemudian monitoring sistem kerja dan aspek lingkungan. Dan tahap kelima ini adalah berhubungan dengan pasca penutupannya. Jadi penutupan landfill, kemudian ada monitoring, pemeliharaan. Jadi belum selesai tugas kita sebagai pengelola TPA untuk memonitor landfill. Berapa lama kemarin ya? Antara 20 sampai 30 tahun setelah landfill itu ditutup. Jadi sangat mungkin terjadi pencemaran dan perlu dilakukan langkah-langkah remediasi bila diperlukan. Nah, mudah-mudahan sampai di sini semakin memperkuat pemahaman kita terhadap perencanaan landfill yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, ini adalah gambaran yang menarik tentang open dumping, kemudian sanitary landfill. Ingat memang dalam textbook tidak dikenal istilah kontrol landfill. Jadi memang kontrol landfill ini berkembang adanya di negara-negara berkembang karena ketidakmampuan menghadirkan tanah penutup untuk menutup tanah tersebut. Namun, kalau dalam perencanaannya sudah baik, padahal tanah penutup itu juga tersedia di sekitar lokasi. Tersedia di dalam lokasi landfill, ya. Nah, modelnya adalah misalnya tuang saja gitu ya, open dumping. Kemudian ada urukan per sel, ya, sanitary landfill. Atau urukannya modelnya sandwich, lapis per lapis ya, juga bisa dilakukan. Mana yang lebih baik? Semuanya baik ya, kecuali ini ya. Jadi yang model yang ini dan ini semuanya baik. Tergantung dari perencana bagaimana merencanakan supaya lahannya dapat efektif ya, dapat maksimal dari segi umur, dapat dimanfaatkan dengan baik. Baik, sampai di sini kita rasa cukup. Kita akan lanjutkan pada video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.